Saudara, saya mau melanjutkan topik saya mengenai pelayanan Tuhan yang diurapi, yaitu hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Saudara, the anointing is very important. Urapan itu sangat penting, saudara. Urapan itu tuh berbicara mengenai ada hal di mana yang tidak dapat saudara jelaskan. Saudara mungkin mempunyai talenta, saudara mempunyai skill, saudara mungkin jago ini, saudara punya banyak pengetahuan, backgroundmu mungkin jago melakukan satu hal dan lain hal, tetapi kalau engkau punya talenta, engkau punya urapan, maka hal itu yang membedakan engkau dengan yang lain. Urapan itu something yang special, sesuatu yang diberikan. Apakah pertanyaannya, apakah urapan itu diberikan kepada setiap orang percaya atau tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan waktu kita dipanggil menjadi di dalam pelayanan, waktu kita dipanggil dalam pelayanan yang sejati, pelayanan sebenarnya bukan tentang usaha kita sendiri. Pelayanan yang sejati itu adalah overflow atau luapan daripada apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita, melimpah keluar, dan itu jadi namanya pelayanan. That's why waktu kita bilang pelayanan itu sudah membuat kita menjadi burnout atau kosong, maybe kamu tidak melakukan pelayanan dengan urapan. Kamu melakukan pelayanan dengan kekuatanmu sendiri. Mari kita belajar sama-sama dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus, dia bisa begitu. Tuhan Yesus, pertanyaan saya ya. Tuhan Yesus itu lapar nggak? Pernah lapar nggak? Pernah. Dia pernah capek nggak? Lelah? Pernah. Dia pernah ngantuk nggak? Pasti pernah. Dia bisa mengalami banyak hal. Yet, tetapi roh yang ada di dalamnya itu selalu berkobar-kobar, selalu menyala, selalu memberkati orang. Yesus secapek-capeknya tetap nyembuhin orang, tetap mengusir setan, tetap memberitakan Injil. Why? Kenapa dia bisa lakukan itu? Saya dulu pernah pelayanan 3 hari 3 malam di Vietnam. Lagi youth mission. 3 hari saya ngomong sendirian, ditranslate sama orang. Dari pagi sampai sore. Itu di youth conference yang ada di kota Hanoi. Waktu itu saya ngomong gitu ya. Hari pertama gitu ya. Saya pikir hari kedua nih. Saya udah dibilangin waktu itu, Pastor, kalau khotbah jangan terlalu semangat, Pastor. Karena kedengeran sampai di luar. Saya kan ngomongin soal pemerintahan segala macam. Nggak boleh, Pastor. Ini di luar ini komunis. Gitu kan, Vietnam kan komunis. Nggak boleh gitu. By the way, hari ketiga, saya hampir diikutin sama orang intelnya di sana gitu loh. Karena apa? Orang di sana kalau nggak macem-macem, basically dicomot kamu. Dicomot terus hilang aja gitu. So, I don't know. Saya khotbah kayak di Indonesia gitu loh. Wah, saya ngobrol gitu. Saya pikir hari kedua bakalan loyo. Ternyata hari kedua lebih semangat lagi. Hari ketiga, saya melakukan altar call. Dan banyak anak-anak muda. Saya bilang, anak-anak muda yang baru keluar dari rehab. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Menerima kesembuhan. Mereka nangis semuanya. Ini orang-orang di Vietnam. Ini saya sampai, wow, ini kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, by the third day, suara udah habis. Kalau saya ngomongnya teriak-teriak, gitu ya. Saudara kan, kalau dengar saya itu sejam aja gitu ya, saya udah kelar gitu ya, saya udah kecapean. Yet, saya merasakan ada kekuatan yang baru. Mengapa? Saya percaya itu adalah urapan yang sama yang Yesus punya pada saat dia melayani di atas permukaan bumi. Karena dia tidak melayani dengan kekuatannya sendiri. Dia bergantung kepada Bapaknya. Dia bergantung kepada urapan daripada Roh Kudus. Dan itu akan membedakan antara yang dapat mujizat sama enggak. Perubahan yang sementara atau perubahan yang permanen. Amin. Kalau saudara-saudara mempunyai ikatan, mempunyai bondage, mempunyai apa? Kadang-kadang kita berpikir, nanti kita bakalan berubah lagi nggak ya? Ikatan itu bakalan kelepas nggak ya? Apa kita nanti balik lagi nggak ya? Tetapi di dalam Kristus, urapan itu akan break that bondage, mematahkan ikatan itu sekali untuk selama-lamanya. Akan kelihatan dari buahnya. Amin. Dan ini bukan dari usaha kita. Sekali lagi, urapan tidak bisa diusahakan. Urapan hanya bisa diterima. Saya katakan sekali lagi, urapan tidak bisa diusahakan, urapan
hanya bisa diterima. Amin. Saudara, Yesus waktu memulai pelayanannya, dia memulai dengan sesuatu hal yang radikal. Lukas 4 ayat 18 dan 19 katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. The year of the favor of the Lord. Amin. Dektos favor ini dia beritakan karena Roh Tuhan mengurapi Yesus. Oleh karena ada urapan itu, itulah makanya terjadilah yang namanya tahun rahmat Tuhan. Yesus harus diurapi. Nah, ini yang pertanyaan, saudara-saudara. Karena apa? Beberapa minggu yang lalu, kalau saudara ingat, saya pernah memberitakan firman ini. Saya khotbah di tempat ini kalau nggak salah tanggal 16 Maret. Saya katakan mengenai urapan ini, mengenai pengurapan ini. Bagaimana pengurapan ini, itu tuh efeknya seperti apa kepada Yesus. Masalahnya gini, salah satu, I believe, Pastor God, nanya kepada saya pada saat dia ngedit. Ini ada pertanyaan, dan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, kalau urapan itu, Yesus sendiri disebut apa? Kristus. Yesus itu disebut apa? Mesias. Arti kata Kristus atau Mesias artinya yang diurapi. Benar dong? Orang yang diurapi kenapa perlu urapan lagi? Apakah Yesus perlu untuk urapan itu? Harus ngalamin urapan itu? Kan dirinya sudah disebut sebagai yang diurapi. Benar nggak? Kenapa kok orang yang diurapi perlu pengurapan lagi? Untuk apa? Kita semua punya Roh Kudus di dalam. Perlu nggak kita diurapi? Nah, itu pertanyaannya. Kadang-kadang kita ada yang jawab, ya mungkin perlu kali ya. Tapi kan kita udah punya urapan. Terus gimana? Ngapain? Kan Roh Kudusnya udah ada. Why? Why kita perlu diurapin? Bahkan kita tambahin, kita kan orangnya kan by grace. Kita kan udah by grace semuanya kan. Semuanya kan udah kasih karunia. Artinya sudah ada. Saya udah nggak perlu lagi namanya didoain untuk urapan. Nggak perlu. Itu semua nggak perlu. Is that true? Nah, ini hari ini kita akan jawab bersama. Oke? Nah, ini pertanyaannya begini. Jadi, apakah Yesus perlu untuk diurapi? Padahal dia yang disebut Mesias, yang artinya yang diurapin. Jawaban pendeknya apa? Ya, dia itu perlu. Tapi tidak dengan cara yang terbatas, seperti pengurapan imam atau raja. Imam dan raja dan nabi itu diurapin. Oke? Nah, karena urapan Yesus itu sangat khusus, very specific, bersifat kekal, dan sangat ilahi. Sekali lagi, pengurapan Yesus itu sifatnya khusus, kekal, dan ilahi. Oke? Arti kata yang diurapi, Kristos atau Mesias. Dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai Kristos. Nah, dalam Hebrew atau Ibrani disebutnya Masiah. Yeshua HaMasiah. Masiah itu atau Mesias itu artinya the anointed one. Oke? Keduanya sama. Tapi di dalam perjanjian lama hanya raja, imam, dan nabi itu yang diurapi. Nggak ada orang lain. Orang biasa itu nggak diurapi. Yang diurapi mengalami pengurapan, Raja Daud diurapin, Saul diurapin, nabi diurapin, imam diurapin. Betul? Nah, mereka menggunakan apa? Kalau ngurapin? Minyak. Betul sekali. It's the anointing oil. Oke? Nah, mereka kenapa kok harus diurapi? Supaya mereka itu dipisahkan. They are separated. Mereka itu dikuduskan dan diberikan kuasa oleh Tuhan sendiri. Oke? Pengurapan Yesus itu sangat spesial, saudara. Pengurapan Yesus itu karena Yesus itu diurapi langsung oleh Roh Kudus. Yesus nggak diurapi dengan minyak. Sekali lagi ya, Yesus tidak diurapi dengan minyak. At least yang saya tahu dari Bible saya, nggak ada katanya Yesus diurapi dulu dengan minyak baru dia pelayanan. Nggak ada. Yang ada apa? Yesus itu diurapi langsung oleh Roh Kudus.
Nah, di dalam Yesaya 61 ayat yang pertama, Lukas pasal 4 ayat 18, berkata mengenai hal yang sama. Yesus sendiri, dia ngomong mengenai deklarasi bahwa dirinya itu diurapi oleh Roh Kudus. Benar kan? Roh Tuhan mengurapi aku. Yang ngomong siapa? Yesus. Yesus ngomong mengenai siapa? Dirinya sendiri. Yesus sendiri ngomong mengenai hal itu. Bagaimana dengan Bapaknya? Bapaknya apakah ngomong mengenai Yesus itu bahwa dia itu diurapi? Bapaknya deklarasikan. Karena apa? Di dalam kejadian di Sungai Yordan, 3 persona ada di sana. Allah Bapa yang ngomong dari surga, pernyataan. Yesus ada di sana. Dan Roh Kudus turun kepada Tuhan Yesus. Allah Tritunggal ada di satu tempat, yaitu di Sungai Yordan. One day, saudara-saudara nanti pergi sama saya, pergi ke Israel, saya akan ajak ke Sungai Yordan. Saudara, by the way, itu sungainya, itu kayak kali. Kalau saudara lihat sekarang, bayangannya jangan kali mengalir gitu ya, bening gitu. Enggak, hijau. Kalinya hijau. Benar ya? Tante ya, waktu itu ikut sama saya, Tante Yani. Saya membaptis beberapa orang di sana. Pas saya celepin kaki saya, gitu ya, saya diserbu sama ikan yang suka makan. Jadi kayak ikan yang itu loh, suka ngoban kayak ikan lele gitu, yang suka makanin kaki saya, gitu loh. Jadi geli-geli gitu loh, kayak fish therapy. Beneran. Saya bilang, ini geli banget ya ini air. Gitu. Saya ngebayangin zaman dulu Yesus turun gitu ya, digigitan sama ikan kecil-kecil itu. Saya bilang, geli banget ini air gitu. Saya bingung, orang pada pingin banget gitu dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi yang saya harus ngomong, bahwa di sungai itu, ternyata sungai itu adalah lambang kehidupan. Di sanalah terjadinya sungai itu pernah terbelah. Bahkan bukan pernah terbelah, sungai itu pernah kering. Pernah kering sekali waktu bangsa Israel menyeberang ke tanah Kanaan, sungai itu pernah kering sampai ke kota Adam, yang namanya Adam. Itu di hulu, itu sungainya itu habis sampai ke sana. Bayangin, nggak ada air sama sekali. Saya sampai bingung ya, pas lagi di sana gitu. Saya itu baptis orang gitu ya, udah dingin-dingin, waktu itu sejuk banget kan gitu ya. Udah gitu ini sungai, aduh gitu ya, mau nyelep kemana-mana gitu, kaki saya geli-geli gitu tiap saat gitu. Yet, di sanalah Yesus juga diurapi. Yesus pada saat itu diurapi langsung oleh Bapaknya dengan Roh Kudus, yaitu burung merpati turun ke atas Yesus. Luar biasa sekali. Karena dikatakan di Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ingat ya, Yesus dari Nazaret. Yesus itu lahir di mana? Bethlehem. Tetapi kenapa disebut dari Nazaret? Yesus itu aslinya dari mana? Dari surga turun. Harusnya Yesus dari surga dong. Kenapa kok dibilang Yesus dari Nazaret? Karena ada perkataan, tidak ada yang bagus keluar dari Nazaret. Hanya dia itu tukang kayu, orang biasa. Artinya, Yesus sebagai manusia. Yang di sini dikatakan, bukan Yesus sebagai Tuhan di sini, tetapi Yesus dalam kapasitasnya 100% sebagai manusia. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Setelah itu, setelah dia mengurapi, menerima pengurapan dan penuh dengan kuat kuasa, barulah dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Saudara pikir berbuat baik itu bisa tanpa urapan? Berbuat baik itu nggak bisa tanpa urapan. Pada dasarnya orang itu selalu punya motivasi, punya agenda, punya maksud. Nggak apa-apa saudara. Kita kadang-kadang orang itu motivasinya nggak pure. Mau datang ke gereja, mau datang kemana, ketemu sama orang, kadang-kadang mau pacaran, alasannya kenapa? Oh iya, mau menginjili dia. Pacaran karena penginjilan, ya kan? Which is okay, nggak masalah, gitu ya. Tuhan juga nggak marah, it's fine, it's fine. Karena one day, kalau kamu kenal dengan siapa yang diberitakan di dalam penginjilan itu, kamu pasti akan berubah. Amin. Nah, saudara, dikatakan Yesus dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. How? Bagaimana Allah menyertai dia? Apakah Allahnya itu kayak ada figur gitu menyertai dia senantiasa gitu berjalan?
No, it's by the Holy Spirit. Roh Kudus adalah hadirat Allah sendiri, pribadi Allah sendiri yang menyertai Yesus selama dia berada di permukaan bumi itu. Dia itu menemani Yesus senantiasa. Demikian juga kamu. Kamu punya teman yang tidak pernah meninggalkan kamu selama kamu ada di bumi ini. Bahkan sampai nanti Roh Kudus dan rohmu itu menjadi satu, intermix. Tidak bisa dipisahkan. Kamu sudah lahir baru, too late. Kamu udah mix dengan Roh Kudus. Dan itu menyebabkan kamu punya kuasa yang sama dengan Yesus punya kuasa, yaitu memberitakan kabar baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Saudara percaya saudara bisa menyembuhkan orang yang dikuasai iblis? Setengah percaya, setengah enggak. I let you know ya. Ini menunjukkan urapan Yesus bukan berasal dari urapan yang dilakukan oleh manusia. Tidak oleh cara manusia. Urapannya Yesus langsung dari Allah sendiri melalui Roh Kudus. Oke? Kedua, Yesus itu selalu adalah anak Allah. Dia itu forever, dia adalah anak Allah. Statusnya yang masuk dalam pelayanan. Anak yang melayani. Yesus itu adalah anak Allah 100%, tapi dia yang melayani. Sebagai apa? Pelayanannya adalah sebagai Mesias. Sebagai apa? Yang diurapi. Pelayanannya sebagai Kristus. Kristus adalah job desk-nya Yesus. Role-nya Tuhan Yesus sebagai yang diurapi. Apa aja sih? Salah satunya benefitnya. Apa aja misinya? Misinya cuma satu, penyelamatan. Sampai sekarang Yesus masih misinya sama, gak pernah berubah, yaitu dia menyelamatkanmu setiap hari. Kamu pikir kamu bisa ngapa-ngapain dengan caramu sendiri? Saudara, ini anak saya ya. Gak apa-apa ya, Irene ya, dikasih contoh ya. Oke. Anak saya lagi pergi dibilangin, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dibawa ya pasportnya. Tolong dibawa ya pasportnya. Tiap anak suruh bawa paspor. Ada aja lu yang ketinggalan. Saya bawa, aduh Tuhan, udah masuk gak bisa keluar. Ini bisa-bisa orangnya udah tour guide-nya bilang, nanti kalau tidak gitu. Nanti kalau tidak, nanti kamu akan, dan nanti pas masuk, kamu gak boleh masuk, harus tunggu di luar sampai semuanya selesai. Anak saya udah sedih aja gitu, air mata mengalir di sini. Beneran ketinggalan. Bukan cuma satu anak, 2 anak bisa ketinggalan. Bukan anak saya, satunya anak yang lain. Saya merasa terhibur, bukan anak saya doang gitu. Ada juga yang ketinggalan gitu ya. Tapi dia nggak bisa senyum sama sekali. Saya bilang, Tuhan, ini masuk tembok ini. Ini tembok bambu nih, namanya negara tirai bambu nih. Susah banget nih masuk nih. Kita mau masuk tempat yang sulit banget, diperiksain segala macam, paspor diliatin. Kalau yang masuk, kalau nggak sesuai dengan identitas nggak boleh masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Orangnya cuma tour guide-nya, udahlah Pak, kita berserah aja deh gitu. Oh ya, saya doain, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. What happened is 2 kali pemeriksaan paspor, 2 kali dikasih masuk. Puji nama Tuhan. Bukan kemuliaan, bukan untuk saya. Itu kemuliaannya seluruhnya untuk Tuhan. You need favor even in your holiday. Kamu itu perlu anugerah Tuhan pada saat kamu berlibur. Kalau kamu bisa berlibur tanpa ada yang sakit, itu aja udah puji Tuhan. You know that my wife fell. Dia itu jatuh kesengkat. Saya bingung-bingung. Itu tangga cuman segini, jatuh ngegelinding dia. Tapi Oke. Stop sampai di situ, jangan dilanjutkan. Intinya semalaman dia ngelihat kakinya bengkak. Oke, itu lagi jalan-jalan kaki bengkak. Saudara tahu kan, efeknya kalau kaki bengkak susah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, bukan kasih minyak urapan, kasih minyak gosok. Arak gosok. Arak gosok. Ya, kita percaya ya, Tuhan lindungi. By the time tomorrow, kakinya udah nggak bengkak lagi. Saudara, there are a lot of miracles happening. Saya butuh mujizat itu setiap hari waktu saya lagi holiday, bahkan lagi vacation.
You know, things can happen to your house. Waktu kamu lagi pergi, rumah kamu aja bisa kenapa-napa. Kamu aja bisa nggak yakin. Tapi pastor, saya punya CCTV. Iya, kamu punya CCTV, kalau nggak ada orang di rumah, apa yang bisa kamu lakukan juga? Emang ada robot gitu, dia datang gitu ngebenerin semuanya sendiri? Nggak ada kan? You know what happened? Every day, I just speak, Tuhan, your favor is upon me. This is the Dektos favor of the year of Dektos favor. I want my holiday to be full with Dektos favor. And that's what happened. Amin. Saudara, sekali lagi, ini bukan untuk kebanggaan diri saya. Ini saya membanggakan Yesusnya saya. Yang luar biasa. Yang melindungi saya setiap hari. Saudara, Yesus secara statusnya yang permanen. Yesus itu anak Allah. Tetapi pelayanannya itu di atas muka bumi. Yesus masuk ke dalam perannya sebagai yang diurapi. Dia masuk dalam perannya, dia masuk di dalam pelayanan, berjalan di muka bumi sebagai Mesias. Mesias itu bukan untuk di atas. Kamu nggak perlu pelayanan di surga. Mesias itu perlu pada saat kamu ada di muka bumi. Kenapa? Yaitu saat dia dibaptis. Itulah role-nya dia pada saat dia bilang yang diurapi, dia perlu untuk dibaptis. Dibaptis dan kedua, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dan yang ketiga, secara publik, Yesus dinyatakan dan diberdayakan untuk pelayanan, yaitu di Sungai Yordan. Tanpa adanya Sungai Yordan, nggak ada yang namanya pengurapan. Bapa di surga aja perlu urapin Tuhan Yesus. Ingat setelah dari sana, setelah dari Sungai Yordan, oke, 15 minutes remaining. Right. Cepat sekali waktunya. Tapi saya masih punya banyak waktunya, by the way. Saudara tahu setelah Sungai Yordan apa yang terjadi? Yesus dibawa Tuhan ke padang gurun untuk dicobai. Oke? Jadi, bukannya dicobai dulu baru diurapin. Enggak, diurapin dulu baru dicobai. Oke? Alright? Saudara, menerima kasih karunia-Nya, menerima pengurapan, yaitu untuk menghadapi banyak tantangan yang ada di depanmu. You are being given the anointing to do specific missions, to do the work of the Lord, untuk menunjukkan betapa berkuasanya urapan daripada Tuhan itu dibanding caramu sendiri. Amin. Jadi ya, dia itu diurapi, tapi bukan karena sifat keilahiannya. Meskipun Yesus disebut sebagai yang diurapi, tetapi untuk perannya. Sekali lagi, dia perlu diurapi untuk perannya sebagai Allah yang turun sebagai manusia, yaitu 100% manusia, dan dia adalah 100% Allah juga. Jesus is 100% man, Jesus is 100% God. Amin. Bagaimana bisa, Pastor? Ya itulah yang namanya Kristologi. Itulah Kristus. Cuman ada satu di dunia ini yang bisa kayak begitu. Nggak ada duanya yang lain. Untuk apa? Mengapa dia perlu menjadi 100% Allah, 100% manusia? Yaitu untuk menjalankan misinya. Yaitu to save you and me. Untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan saya. Pertanyaan, dapatkah Yesus menjalankan misinya tanpa diurapi? Is the question. Nah, inilah yang dimaksud, inilah bagian yang saya bilang inilah Kristologi itu, oke? Kristologi yaitu bahwa sifat keilahian Yesus yaitu sebagai Tuhan dan manusia. Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Sebagai Tuhan, Yesus itu selama-lamanya adalah anak Allah yang maha kuasa, amin? Sebagai Tuhan, dia itu adalah maha tahu. Yesus itu maha tahu, betul? Yesus itu juga maha hadir. Sebenarnya, sebagai Allah. Tapi di dalam sifat keilahiannya, dia tidak kekurangan apapun. Satu pun dia nggak kekurangan. Karena apa? Dan dia tidak memerlukan apapun. Karena dia itu Tuhan. Sebagai Tuhan. Secara intrinsik, dia itu sepenuhnya punya kuasa dan sempurna. He is all powerful and all perfect. Sebagai Tuhan. Tapi dia turun sebagai manusia.
Sebagai manusia, dia itu adalah inkarnasi. Inkarnasi, tahu? Tahu reinkarnasi? Inkarnasi itu penjelmaan. Penjelmaan atau apa? Firman yang menjadi daging. Itu yang disebut Yohanes pertama. The word become flesh and dwell among mankind. Waktu firman bisa menjelma, pastor bagaimana firman tahu-tahu menjadi daging? It's the mystery of God. Bagaimana firman? Firman itu kan perkataan. Tapi bisa menjadi daging, menjadi become flesh. Oke. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Coba kita baca bersama. Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dalam kondisinya dia sebagai manusia loh. Kok hebat Yesus? Ya namanya karena Yesus. Dia itu manusia, cuman dia gak pernah berbuat dosa. Amin. Dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Artinya apa? Keilahiannya dibatasi. Dia mengosongkan dirinya. Bahasa Yunaninya kalau orang tahu, yang sekolah teologis tahunya ini adalah kenosis. Kenosis. Kenosis itu mengosongkan diri. Dia itu mengesampingkan atau membatasi sifat keilahiannya, privilege-nya untuk hidup sepenuhnya sebagai manusia. Saya katakan sekali lagi ya, dia itu mengesampingkan atau membatasi sifat ilahinya, privilege-nya untuk hidup sepenuhnya sebagai manusia. Ya kok mau ya? Padahal dia punya privilege. Because, karena dia melihat saudara dan lihat saya. He loves you so much. Dia itu ingin turun dan bersama-sama dengan kalian. Wonderful ya? Itu benar-benar love story yang saya nggak akan pernah bisa mengerti sampai sekarang. It's the romance. By the way, waktu saya liburan diceritakan mengenai romance. Siluman ular putih. Pai Sucen gitu ya. Ada di Westlake. Nggak ada yang ngalahin seseorang yang mau berkorban kayak Yesus. Nggak ada satupun mitologi yang bisa ngalahin ini. Dan ini bukan mitologi. Ini adalah kejadian nyata. Amen. And I know it's for sure. Amin. Saudara, meskipun dia masih Tuhan, dia memilih untuk, dia sekali lagi ya, perkataannya, the keyword adalah memilih untuk beroperasi sebagai manusia yang bergantung kepada Bapanya dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Jadi Yesus, meskipun dia itu adalah yang diurapi, yet dia bergantung sama Bapaknya dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa demikian, saudara? Mengapa sih Yesus itu perlu untuk diurapi oleh Roh Kudus? Pertama, yaitu untuk memenuhi panggilannya sebagai manusia yang sempurna. Nomor 1. Dan kedua, mewakili kita semua sebagai imam besar kita. He represent us. Dia itu mewakili kita sebagai orang yang sulung, anak yang sulung. Amin. Jadi saudara nggak perlu harus jadi imam besarnya. Yesus yang jadi imam besarnya. Kenapa? Kalau imam besarnya oke, diterima sama Tuhan, seluruh bangsa Israel diterima. Saudara pernah mendengar mengenai hal ini? Nah, saudara, ia datang bukan hanya untuk mewakili Tuhan untuk manusia, tetapi juga untuk mewakili manusia untuk Tuhan. Amin. He is our representative, gantinya kita. Messenger, atau kita ngomong makanya dibilang messenger, ada pesan yang baik. Yesus adalah kabar baik yang turun kepada manusia, tetapi dia juga mewakili kita semua menghadap kepada Tuhan. Dan Yesus selalu diterima. Yesus nggak pernah ditolak. Kalau Yesus selalu diterima, artinya kamu selalu diterima. Karena kita ada di dalam Yesus, saudara-saudara. Amin. Well, saudara-saudara, untuk sepenuhnya mengidentifikasikan dirinya dengan kita, dia memilih untuk tidak bergantung kepada sifat ilahinya Yesus. Yesus bisa dong bergantung pada sifat ilahinya. Mulai kecil gitu ya, ngelihat anak berenang gelagapan gitu. Look at me, I can walk on water. Bisa,
kalau Yesusnya sombong. Tapi untung Yesus nggak sengak. Untung Yesus itu nggak sombong, nggak lebay, nggak FOMO. Kalau Yesus FOMO viral, waduh, kamu dance apa? Velocity. I know every dance. I can dance every dance. Baru Velocity. Saya udah Velociraptor. Ups. Cringe, pastor, cringe. Oke. Well, saudara-saudara, dia itu bergantung. He depend on urapan. Dia itu bergantung sama urapan dan kuasa daripada Roh Kudus. Yesus harus bergantung sama urapan dan kuasa dari Roh Kudus. Kenapa? Demi kita semua sebagai contoh yang nyata. As an example. Sebagai contoh yang nyata. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dikatakan, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Urapan ini bukan karena dia itu kurang otoritas ya. No, bukan karena dia itu kurang otoritas, tapi karena dia mau submit. Dia mau tunduk kepada rancangan Bapaknya sebagai model atau pola bagi kita semua, bagaimana kita hidup dalam roh itu seperti apa. Saya lagi ya, Yesus harus bergantung sama Bapaknya sebagai contoh, sebagai model atau pola bagaimana kita hidup di muka bumi ini, yaitu bergantung pada kuasa Roh Kudus. Always depend. Pada saat kamu anointed, pada saat kamu diurapi, yang benar itu kamu akan selalu melihat kepada Yesus. Waktu kamu lihat kepada Yesus, urapan turun. Waktu kamu lihat Yesus, urapan turun. Waktu kamu lihat ke yang lain, urapan nggak ada. Amin. Pertanyaannya, dapatkah Yesus melakukan mujizat, mengajar, berkhotbah tanpa urapan Roh Kudus? Di dalam keilahiannya, ya dapat. Tetapi sebagai manusia, sebagai anak manusia, nggak bisa. Tanpa urapan, tanpa Roh Kudus. Karena itu dia datang untuk memenuhi segala syarat sebagai manusia. Dia manusia yang hidup penuh dengan kebenaran. Live in righteousness. Dia hidup sepenuhnya sebagai manusia di bawah hukum Taurat, saudara-saudara. Kedua, dia hidup bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus dan tidak bergantung kepada sifat ilahinya sebagai Tuhan untuk dirinya sendiri. Bayangkan, dia nggak mau bergantung sama keilahiannya. Dia harus ngosongin dirinya. Sama kayak kita. Statusnya bareng. Tetapi dia bisa menjadi imam besar yang paling sempurna, yang turut merasakan setiap kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebagai imam besar, artinya dia mewakili kita. Artinya dia sama dengan kita. Artinya dia pernah merasakan capek, kesel, frustasi, ditinggalin, dikhianatin. Kalau bahasa Chinese-nya, dikuabo, tahu ya, dikuabo. Orang Chinese pasti tahu tuh. Iya, dikuabo, sering Yesus. Tidak dianggap, ditolak, dihina, dikatain. Dia semua merasakan itu. Sebab itu kita dengan penuh keberanian kita bisa datang kepada tahta kasih karunia. Karena apa? Dia ada di sana dan dia menerima. Bapak terima kita apa adanya dengan seluruh perasaanmu. Kamu boleh rasa bete sama Tuhan, tetap datang ke Tuhan. Kamu kalau rasanya wah benci banget, tetap datang sama Tuhan. Datang saudara. Datang ke dalam hadiratnya. Datang dalam gerejanya. Masuk dalam persekutuan. Sebete-betenya kamu sama Tuhan. Keep coming. Keep coming. Dan Tuhan bisa menyembuhkan luka batinmu, luka hatimu, kepahitan yang ada dalam dirimu pada saat engkau datang. Amin. Urapannya ini menunjukkan bahwa dia mau untuk menundukkan dirinya dan menjadi contoh bagi kita semua. Sama seperti Yesus itu memerlukan urapan daripada Roh Kudus sebagai manusia, kita pun perlu urapan dari Roh Kudus setiap hari untuk memenuhi setiap panggilan kita. You want to fulfill your calling? You need His anointing. You need His anointing. Urapannya ini juga untuk kita orang yang percaya. 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai ke 20 dan 27. Dikatakan demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus
dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Artinya apa? Kita orang percaya, kita sudah diurapi. Amin. Kita ini beroleh pengurapan. Ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ingat ya, Tuhan mengurapi kamu. Dia mau untuk mengurapi kamu karena kamu percaya pada Yesus. Syaratnya cuma satu, terima urapan. Percaya pada Yesus. Amin. Oleh karena Yesus adalah yang diurapi, dan kita semua adalah yang percaya di dalam Dia, maka kita juga mendapatkan bagian dalam urapannya tanpa harus diusahakan. Sekali lagi saya katakan, kita mendapat bagian di dalam urapannya bukan karena usaha kita, murni karena anugerahnya. Kamu nggak bisa mengusahakan urapan. Luar biasa kan? Kesimpulannya apa? Apakah Yesus perlu untuk diurapi, untuk menjadi yang diurapi? Tetap ya. Bukan karena dia kurang kuasa, tetapi untuk memenuhi nubuatan bahwa perannya dan tujuan misinya yang ilahi sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan urapannya itu diberikan langsung oleh Roh Kudus yang membedakan dia sebagai penyelamat, sebagai raja, dan imam besar untuk kita semua. Itu role-nya Tuhan Yesus di atas muka bumi ini. Pertanyaan berikutnya. And this I will close. Mengapa kita perlu diurapi? Sekarang kalau Yesus diurapi, kenapa sih kita perlu diurapi? Why? Pertama, karena Roh Kudus itu telah diam di dalam setiap orang yang percaya. Roma 8 ayat yang 9 katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ini is the truth ya. Kamu saat ini tidak hidup lagi di dalam daging. Do you realize that? Kamu ini hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Pertanyaannya kamu suka bertanya, roh Allah diam di dalam aku nggak? Jawabannya adalah yes. Jangan ragu-ragu. Kamu bisa buat aneh-aneh, mikir aneh-aneh, segala macam. Roh Allah tetap diam di dalam kamu. Karena itu tidak tergantung dari perbuatanmu. Roh Allah mau ada di dalam kamu. Oleh karena Yesus telah membasuh bejananya. Bejana tanah liat ini. Di dalam kita dengan darahnya sendiri. Murni. Maka Roh Kudus mau diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jangan takut dengan ayat ini saudara-saudara. Oh ya, Roh Kudus telah meninggalkan saya. Aduh, saya bukan milik Kristus. Aduh, saya murtad, gak ada roh Tuhan lagi. Ingat ya, sekali lagi. Sekali roh itu ada di dalam kamu, maka roh itu akan tinggal untuk selama-lamanya. Permanen. Permanen cuy. Nggak ada lamanya, oh iya tinggal sebentar, nanti sebentar lagi pergi. Tinggal sebentar lagi pergi. Perjanjian lama mungkin. Roh Kudus turun ke atas seseorang, pergi lagi. Roh Kudus turun ke atas Saul, bisa pergi. Akhirnya apa yang datang? Roh jahat. Roh jahat mengganggu Saul. Dan perlu untuk seorang Daud untuk mengusir roh jahat itu. Perlu orang yang dikasihi untuk bisa mengusir roh jahat itu. Who is the beloved one? Is Jesus and kita semua. We are called God's beloved church. Bukan untuk gimana ya. Tapi saudara-saudara ada nggak yang pernah nonton film Daud? By the way, lagi main nih sekarang nih. Dan baru kelar nih. Seriannya, The House of David. It's wonderful movie. Banyak hal yang nggak benar juga, nggak ada di Alkitab. Mungkin mereka ngambilnya dari sumber yang lain, agak lebay dikit. Tapi at least, dia membuat segala sesuatunya itu, membuat saya juga akhirnya berpikir gitu ya. Bahwa memang benar. Daud itu adalah gambaran, memang dari Yesus juga. Karena apa? Daud itu juga dulu mengalami banyak ketertolakan. Tetapi dia adalah the David, anak gembala, seorang yang sangat gak ada apa-apanya. Daud itu jangan pikiran, wah badannya keker gitu ya, kayak Goliat gitu ya. Ya Jo ya oke. Daud itu anak biasa aja, tapi dia waktu jagain domba, dia itu bisa bunuh singa dan beruang loh. With his bare hands. Saya juga bingung gimana caranya.
Ada yang berani gitu masuk taman safari? Mulai bergumul sama singa dan beruang? Saya tidak akan mau mencoba, saudara-saudara. Well, saudara-saudara, waktu kita lahir baru, Roh Kudus diam di dalam kita secara permanen. Dan ini berkata mengenai apa? Identitas kita. Mengenai identitas kita sebagai anak. Saudara sudah dipanggil permanen menjadi anak Bapa. Dan hubunganmu sifatnya abadi. Nggak ada hubungannya itu sementara. Dan ini yang memeteraikan siapa tahu nggak? Dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Efesus 1 ayat 13. Dikatakan di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Siapa di sini yang mendengarkan Injil? Siapa di sini yang telah mendengarkan Injil mengenai keselamatan? Firman kebenaran. Di dalam Dia, kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wow, saudara tahu materai kan? Saudara tahu kan materai? Oke, untuk anak-anak high school mungkin nggak tahu materai. Tapi orang dewasa yang udah sering bikin perjanjian tahu kan materai kan? Kenapa sih mesti pakai materai segala sih? Itu artinya sah. Kamu kalau udah ditaruh di atas materai, kamu tanda tangan, that's it. Nggak bisa mundur. Udah permanen perjanjiannya. Disahkan, dicap sendiri oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan kamu bahwa kamu itu milik Yesus. Di dalam kamu akan ada yang bersaksi. Namanya Roh Kudus. Kalau ada orang di luar bilang, kamu bukan milik Kristus. Kamu kelakuannya kayak begitu, mana bisa kamu milik Kristus. Di dalammu ada pembela. Ada penolong, ada penghibur yang bilang, itu tidak benar. That's a lie. Oke? Urapan untuk apa? Memberdayakan kita untuk tujuan yang spesifik atau panggilan yang spesifik. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu diberikan kepada kita untuk, pertama, Roh Kudus di dalam untuk kehidupan pribadi. Tetapi urapan Roh Kudus di atas kita, sekali lagi, the anointing within sama the anointing upon, itu beda. Ada dua hal yang berbeda. Anointing within atau Roh Kudus, the Spirit within, itu untuk kehidupan pribadi kita. Tetapi anointing upon itu untuk pelayanan kita, panggilan kita. Contoh, Yesus dia dikandung oleh Roh Kudus. Benih Roh Kudus kan? Ya kan? Nah, dia dilahirkan di dalam Roh, melalui Roh. Itu untuk apa? Sebelum pelayanan. Tetapi sebelum dia pelayanan, dia tetap butuh diurapi oleh Roh Kudus lagi. Loh, jadi gimana? Roh Kudusnya ada di dalam atau Roh Kudus di atasnya Yesus? Dua-duanya. Roh Kudus dikandung di dalam Roh. Rohnya itu mixing sama Roh Kudus. Sama seperti kita. Roh kita sama Roh Kudus itu udah jadi satu. Amin. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. You shall receive power. Power itu di sana adalah dunamis. Oke? Roh Kudus diam di dalam kamu untuk apa? Hubunganmu dengan Tuhan. When you talk to Him, you need the Holy Spirit. Hubunganmu dengan each other, orang percaya satu dengan yang lain, you need the Holy Spirit. There is a connection. Oke? Pengudusan kamu butuh Roh Kudus di dalam. Roh Kudus yang menguduskan kamu di dalam. Dan ketiga, perubahan, transformasi. Kalau kamu ngalamin perubahan dari manusia lama ke manusia yang baru, kadang tabiatmu belum berubah, sifatmu belum berubah, yang mengubah siapa? Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Itu Roh Kudus within. Tetapi Roh Kudus di atas, urapan Roh Kudus di atas itu untuk apa? Untuk keyakinanmu, untuk keberanianmu menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, problem, semuanya. Itu supaya kamu berani. Kedua, untuk karunia-karunia roh. For the spiritual gifts. Supaya apa? Efektif. Efektif. Pelayananmu itu jauh lebih efektif. Dan terakhir untuk apa? Mematahkan yoke. To break bondages. Itu pelayanan Roh Kudus di atas kamu. Saudara-saudara, kalau ditanya, kita masih perlu urapan yang segar nggak dengan baru untuk pelayanan kita? Masih perlu nggak diurapi? Jawabannya, yes.
Ya, jawaban pendeknya ya. Karena apa? Ini mengenai hal kebergantungan. Saudara butuh bergantung sama Tuhan, bergantung sama kuasa Roh Kudus. You do need it. Amin. Bukan masalah kemampuan. Saya tahu kamu mampu. Saya tahu kamu bisa mimpin. Saya tahu kamu punya talenta banyak. Tapi tanpa Roh Kudus, kamu nggak bisa apa-apa. Begitu kena problem, masalah di depan kamu punya pengalaman semua dalam pelayananmu, itu nothing. Zero. Oke? Karena apa? Problem kan selalu baru. Saudara yang punya usaha, saudara yang punya pekerjaan, saudara bisa nggak memprediksi gitu bahwa dunia saat ini mau berubah? Aliansi bisnis, aliansi negara bisa berubah? Cuman gara-gara Trump announce tarif semua berubah? Ya kan? Sekarang semuanya ngeliatin yang lain, pada kebingungan semua. Orang ekonomi bilang resesi, ada yang bilang enggak. Di dalam saya percaya dan yakin, dunia mau 1000 kali, mau resesi, mau apapun, saya paling aman berada di dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, nggak ada lag, nggak ada resesi. Kamu punya usaha, kamu punya hubungan segala macam, mau separah-parahnya negara ini, kamu pindah ke negara lain, sama juga. Sama aja. Kenapa? Yang penting adalah, is the anointing of God is with you or not? Kamu akan bikin decision yang lebih sharp. Orang bisa punya pengalaman 10 tahun, itu bisa kalah sama satu orang yang menerima urapan Roh Kudus dan melakukan hal yang tepat di detik itu. Kamu diketemukan dengan orang yang tepat. Kamu bisa ketemu di waktu yang tepat. Kamu bisa ketemu di tempat yang tepat. Siapa lagi? Orang bilang, jangan beli properti. Nyimpen semuanya di emas. Toto emasnya anjlok. Jangan simpen di emas. Simpen di saham. Bingung kan? Sekarang mana yang benar? Ilmunya nggak ada yang beres semuanya. Orang pada kebingungan satu dunia. Why? I know. Kenapa? Di dalam berita semuanya kebingungan. Kelihatan. Nah, ini meskipun Roh Kudus itu hidup di dalam kita, urapan yang baru dari Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat bergantung pada daging kita, talenta kita, pengalaman kita, maupun pengetahuan kita. Dan yang kedua, pelayanan yang mengalir dari kuasa Roh Kudus itu bukan karena kuat gagah kita. Zakaria 4 ayat 6. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena rohmu. It's because of the Spirit. Itu yang membedakan saudara. Saya mau tanya, Daud diurapi berapa kali? Daud itu diurapi 3 kali. Pertama, Daud diurapi di rumahnya sendiri. Dia hampir nggak dipanggil. Saudara bisa bayangin, Isai panggil semua anakmu. Dipanggil semua, Daud bisa disisain, dia nggak dianggap anak. Sampai Samuel bilang, emang ini anakmu semua? Akhirnya 1 orang dipanggil. Daud suruh manggil Daud. Belakangan dia diurapi. Saudara bisa ngebayang nggak seorang anak yang menggembalakan anak kinyis-kinyis gitu ya, masih baru gitu ya, masih ingusan gitu ya, mukanya merah-merah di padang gurun gitu ya, di padang rumput gitu ya, toto dipanggil, masih baunya masih bau embe gitu ya, masih bau dia itu. Saudara nggak pernah kan ke kandang kambing, kemudian bolak-balik masuk ke kandang kambing terus stay di sana, baunya tuh nempel lagi, bau bandot. Serius, dia nggak percaya, cobain aja. Saya begitu nyampe ke kandang kambing, saya suka makan sate kambing by the way, tapi saya nggak suka berada di kandang kambing. Baunya perengus banget itu, bau nempel lagi gitu, bau rumput gitu, baunya nggak jelas gitu loh, ya kan? Habis itu udah masih bau-bau kayak gitu, belum mandi belum apa, toto dituangin minyak jerujuk gitu, satu basah semua. Terus dibilang, ini nih yang mau jadi raja. Bingung nggak tuh anak? Pertama, Saul masih jadi raja. Oke? Tahu-tahu ada orang lain diurapin jadi raja. Pertanyaan, raja zaman dulu, kalau ada orang lain berusaha menjadi raja, bakalan diapain? Pasti dibunuh. Itu anak itu udah dikejar-kejar semenjak dia diurapin. Urapan pertama. Urapan dia sebagai anak gembala. Sebelum dia naik jadi raja, dia diurapi untuk apa? Mengalahkan Goliat.
That anointing, that simple anointing, dengan 5 batu licin, 1 batu kena masuk ke dalam Goliat. By the way, Goliat tuh tinggi banget by the way. Itu the last race of Nephilim. Beneran gede banget. Ngangkat pedangnya aja orang susah. Yet Daud motong kepalanya Goliat. Saudara bisa kebayang nggak? Batu masuk ke dalam otaknya dia. Sampai kayak sniper habis. Badan segede gitu. Saya kemarin lihat di movie-nya. Tahu nggak Daud megangnya itu sampai gimana? Kepalanya Goliat tuh sebaskom begini. Ini kepalanya. Just that big. Tetapi kepalanya Goliat saat ini udah ada di bukit yang namanya Kalvari. Di bawahnya kaki Tuhan Yesus. Dan kita menang atas Goliat dalam kehidupan kita. Forever we are safe from Goliaths yang lain. Because of that one person. Daud adalah shadow-nya. The real thing adalah Yesus. Dia mengalahkan the real Goliath. Problemmu mungkin jadi Goliat saat ini. Tapi Daud dia lempar dengan urapan. Satu kali. Di movie itu dibilang, it is an impossible shot. Impossible. Kenapa? Goliat pakai baju zirah. Gimana caranya itu batu bisa nembus ke tempat yang kecil? Impossible. Ya Tuhan, dengan kuasanya membuat itu batu seperti sniper. Jebret. Armor piercing. Jebret masuk ke dalam. That's it. Tumbang itu Goliat. Sekali cuma 1 batu. Dan batu yang kecil itu menjadi batu penjuru. Yaitu Kristus. Kristuslah yang mengalahkan Goliat. Dia tertusuk di atas kayu salib untuk kamu dan untuk saya. Supaya urapannya boleh turun kepada kamu dan saya. Untuk mengalahkan setiap permasalahan dalam kehidupanmu.